Sialan kau Kim Taeyong turunkan aku. Yan makin kerasa Taeyong mengampaskan tubuhnya Yan di atas sofa yang berada di atas rok bisa Yan rasakan nyeri pada tulang bagian punggungnya. Sialan, apa kau tidak bisa menurunkan aku sedikit lebih lembut? Kau sendiri yang menyuruhku menurunkanmu, kenapa juga kau marah sekarang? Tapi tidak seperti itu juga, brengsek. Kau hampir membuat tulang punggungku patah. Tidak Yan. Membuka mulutnya yang benar-benar ringan sekali menendang wajah tampan yang selalu saja mengeluarkan kata-kata kotor yang sialnya selalu berhasil membuatnya emosi. Apa kau pikir aku hanya patut untuk terima kasih padamu, dasar pria sialan? Tidak Yan. Jadi kau tidak mau terima kasih? Baiklah, aku akan biarkan kita membuat sofa ini menjadi lebih tidak layak dipakai, seru Taeyong dengan seringnya yang sukses membuat Yan merinding. Yan melotot tajam saat si sinting Taeyong menertawakan kemalangannya setelah tadi pria itu mendorong tubuhnya hingga tersungkur ke bawah. Ini kali kedua pokoknya menyapu lantai. Ya, apa yang kau lakukan? Pikir Yan kembali saat Taeyong mengacak rambutnya, bahkan baratnya entah sejak kapan telah berada di tangan si tengik itu. Sekarang kau sudah terlihat seperti wanita gila sungguhan, ejek Taeyong yang setelahnya tertawa terbahak-bahak. Ah, menyebalkan. Hei Yan, menurutmu apa yang harus kita lakukan di sini? Aku bosan. Yan mendongak tak bersedia. Bosan katanya, sialan, gara-gara strategi ini dia telah melewatkan jam makan siangnya dan lagi menjadi bahan bualan seluruh penghuni kampus. Kau yang membawaku ke sini, kenapa menanyaiku? Kau gila? Taeyong mengalihkan bahunya, Jo menyandarkan tubuhnya ke sofa tua. Dia menarik senyumnya kala melihat Yan yang tidak berhenti mengeruduk. Ya, kenapa kau tertawa? Berhenti tertawa. Ya, langsung berhentilah tertawa. Aku sedang marah saat ini. Kenapa kau juga ya tertawa? Dia merasa perutnya sakit akibat tertawa begitu banyak, namun dia benar-benar tidak bisa menahannya. Bagaimana tidak, suara lantang dan percaya diri itu membuat dia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri untuk tertawa. Wanita di depannya benar-benar polos dan bodoh. Dasar brengsek, gila, seru Yan mengepalkan tangan hendak melayangkan Pokemon mentah kepada setangki yang sedang terbang itu, namun belum sempat Pokemonnya jatuh, dia sudah lebih dulu ditarik membuat tubuhnya jatuh ke dalam pangkuan Taeyong. Lalu sejak begitu, Yan membenci bagaimana tubuhnya yang tidak memiliki tenaga, bahkan ditarik sedikit langsung limbung. Taeyong menatap lekat manik hitam Yan, mempersengampu menahan nafas sesaat. Kau lemah sekali, tapi kenapa kau dirancang kau kuat mengambil kalimat jam denganku? Kamu berhidungku berdarah, kau pantas mendapatkannya. Taeyong mengelap darah dengan punggung tangannya sebelum menatap kembali wanita yang sedang berkacak pinggang di depannya. Wah, aku tidak menyangka kau akan berkata seperti itu. Padahal tadi aku membantumu, dasar tidak tahu terima kasih.
Membantuku? Sejak kapan kau membantuku? Kau lupa jika aku membantu membuat pria idamanmu cemburu. Pria idamannya siapa? Sejenak ia terdiam masih mencerna ucapan si Taeyong itu. Dia masih tak mengerti arah pembicaraan. Jangan woy pria idamanmu, seru Taeyong dengan wajah pelas. Gara-gara aku mengganggu pria idamanku itu, Linda, kau pikir apa maksudnya hingga berani menghadang jalanku? Sambung Taeyong dengan nada datar. Taeyong memutar bola matanya malas saat ia tersenyum sumringah padanya dan duduk di sampingnya menatapnya berbinar persis seperti wanita gila. Hei, berhenti menatapku seperti itu. Kau mau aku Hah? Ian menggeleng mengerjapkan mata berapa kali masih dengan senyum sumringahnya. Jadi apa menurutmu kesenaranku tertarik padaku? Taeyong menaikkan satu alisnya. Kenapa wanita itu harus menanyakan perasaan orang lain padanya? Kenapa tidak dengan perasaannya? Karena jika memang itu, maka dengan senang hati Taeyong akan mengatakan iya. Aku kan hanya membuatnya cemburu, bukan masuk ke dalam hatinya. Kau bodoh atau apa? Kesal Taeyong dengan tingkah bodoh wanita di depannya. Sialan kau. Taeyong memutar bola matanya malas sebelum berseringai kembali terpantul di wajah tampannya. Dia menoleh melihat Ian yang sedang memotkan bibirnya terlihat sangat mengemaskan. Tapi sepertinya aku ada ide. Mendengar itu sontak Ian menurunkan alisnya bingung. Dia menatap tak yakin wajah tampan pria di depannya yang menatapnya dengan tatapan yang sudah diartikan. Kalau kau ingin membodohiku, aku tidak mau. Sontak dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berani membodohimu, hanya saja kau memang bodoh. Sialan kau, berhenti mengataku bodoh. Bagi Ian tidak terima. Ian kembali terdiam. Satu sisi dia tidak mau lagi mengikat kesepakatan dengan teknik Taeyong itu, mengingat seperti kejadian semalam dia hanya dibodohi oleh kelebihan hormon itu. Tapi bukan Ian namanya jika tidak mudah tergoda dengan yang namanya penawaran. Dia benar-benar penasaran hingga rasanya tidak bisa menolak apapun. Kelemahannya ini memang sangat menyebalkan. Jadi apa idenya? Tapi bukan Ian namanya jika tidak mudah tergoda dengan yang namanya penawaran. Dia benar-benar penasaran hingga rasanya tidak bisa menolak apapun. Sial, kelemahannya ini memang sangat menyebalkan. Jadi apa idenya? Kau mau? Katakan dulu apa idenya, brengsek, baru aku memutuskan apa pilihanku. Ia membuka lebar mulutnya tak percaya dengan apa yang dia dengar. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kau benar-benar gila. Sung Taeyong pelik Ian yang proses membuat Taeyong terbahak-bahak. Sudah 1 minggu berlalu semenjak ajakan ide gila dari si Mesum Taeyong yang benar-benar tidak habis pikir dengan otak menguslet pria itu. Istrinya benar-benar kehabisan kesabaran. Belum lagi Taeyong yang selalu mengikutinya, mau itu di kampus atau tidak, pria itu selalu muncul saat mengganggu. Rasanya ia ingin memuntahkan agar pria itu tidak bisa berjalan lagi dan berkata-kata mesum padanya. Sungguh ia sudah muak memikirkannya saja membuat ia emosi.
Ian merasa sedikit bosan karena saat ini dia berjalan seorang diri menuju kantin. Ian maupun Jimin tidak bersamanya karena keduanya memang memiliki kelas yang sialnya tidak sama dengannya. Jadi dengan berhati Ian duduk seorang diri di kantin karena memang selama ini dia tidak memiliki teman lagi selain Yeri dan Jimin. Walaupun banyak yang berniat berteman dengannya, namun ia tidak tertarik. Bukan sombong, hanya saja dia tidak suka berteman dengan seorang yang hanya memanfaatkannya. Hei, jangan lupakan jika Ian sangat populer di sekolah. Ian menyeruput milkshake strawberry yang dia pesan tadi dengan wajah murung. Bagaimana tidak? Dia benar-benar bosan duduk seorang diri tanpa teman, walaupun sekarang dia banyak mendapat tatapan memuja dari pria-pria yang ada di sana, namun tetap saja itu cukup untuk membuatnya bahagia karena saat ini Ian butuh teman bicara. Mau tak mau akhirnya Ian mengeluarkan ponselnya mencoba membuka aplikasi Instagram miliknya yang selalu dipenuhi notif oleh pengikutnya, baik itu DM, like, atau sebagainya. Ian tidak perlu terlalu memikirkan itu, namun satu hal yang membuatnya bahagia karena saat ini populer, bahkan lebih populer dibandingkan saat dia masih sekolah menengah dulu. Ian mati kalau kegiatannya saat mendengar gumanan yang terasa sangat jelas di telinganya. Ya, walaupun dia bersikap acuh dan fokus terhadap ponselnya, namun pendengarannya tidak tuli. Ian masih bisa mendengar dengan baik. Anwar mengulang senyumnya melihat wajah terkejut Ian yang terlihat sangat menggemaskan. Ya, sejak memasuki kantin tadi, mata Ian tak sengaja melihat wanita yang baru-baru ini mencuri perhatiannya, duduk seorang diri tanpa dua orang teman yang ada. Ya, Anwar sangat tahu siapa teman wanita itu karena memang dia sudah memperhatikan Ian mulai dari pertemuan pertama mereka lagi di kantin kampus waktu itu, hingga pada akhirnya dia berinisiatif untuk duduk di depan wanita yang dari tadi sibuk dengan ponsel pintarnya, bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dalam hati, ia telah melempar ke kirangan, bahkan bisa diaraskan kaki yang melemah masa karena disuguhkan siman maut dari senderan Wu tampannya. Jadi benar, ini bukan mimpi. Astaga, Ian bisa gila. Ian mengaku antusias membalas senyum manis pada di depannya. Tentu saja oleh senderan Wu. Lalu mengelum bibirnya merasa gemas. Panggil aku Wu saja, tidak perlu terlalu formal. Ian mau, ya panggil aku seperti itu. Ian tersenyum malu. Baiklah, Wu apa? Dari itu refleks Wu mengusap lembut rambut Ian berhasil membuat pekikan keras beberapa siswa. Astaga, Ian hampir lupa jika saat ini mereka sedang berada di kantin kampus yang artinya ada begitu banyak pasang mata yang melihat interaksinya dengan senioran Wu. Perlakuan senioran Wu tadi benar-benar tidak main-main, berhasil membuat jantungnya berhenti mendadak. Untung saja Ian tidak mati. Apa kau sudah makan? Tidak, aku tidak lapar. Wu pelan masih menatap wajah cantik Ian yang berhasil membuat wanita itu mendadak malu.
setelah memberikan nomornya kepada senior kesayangannya itu dan menyimpan nomor seniornya balik. Sekarang ia menatap ponsel dengan senyum lebar. Dia masih tak menyangka jika tadi senior Wu benar-benar menyapanya, bahkan menghabiskan waktu bersamanya di kantin walaupun tidak terlalu lama karena selain senior Wu harus pergi karena di kelas lain. Namun tetap saja yang sangat bahagia. Bahkan Instagramnya yang dulunya hanya mengikuti 2 orang, Gary dan Jimin, kini bertambah 1, yaitu senior Wu. Senior tampannya itu memfollow akunnya dan berhasil membuat Ian berteriak dalam hati, karena dengan begitu dia juga bisa mengikuti akun pujaan hatinya tanpa harus menggunakan akun palsu. Ya, selama ini ia tidak berani secara terang-terangan mengikuti akun sosial media senior Wu dengan akun pribadinya karena sungguh dia terlalu malu. Jadi pada akhirnya ia hanya berani mengikuti akun senior tampannya melalui akun palsunya, dan dari akun itu juga dia memantau seluruh kegiatan senior tampannya itu. Tapi sepertinya sekarang ia tidak membutuhkannya lagi.